Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Linda Triwidianti dari Prodi Bisnis Digital kelas 2023H dengan NIM akhir 430 akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS saya. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Nanang selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan basis data yang telah memberikan arahan dan bimbingannya kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan proyek ini. Yang mana proyek ini ditujukan untuk ujian akhir semester ganjil tahun 2024-2025 mata kuliah perancangan basis data. Baik, langsung saja. Yang pertama, nah, langkah pertama yaitu saya membuat database di PHP MyAdmin. Sintaksnya seperti ini, create database. Nah, lalu jika sudah berhasil, itu akan muncul seperti ini. Ini merupakan pernyataan yang akan bahwa pembuatan database sudah berhasil. Lalu setelah membuat database, saya membuat tabel. Nah, di sini saya membuat 5 tabel, yaitu tabel teman SD, tabel teman SMP, teman SMA, teman kuliah, dan teman sekomplek. Nah, masing-masing tabel itu terdiri dari 6 field atau kolom, yaitu ID teman sebagai primary key, nama, alamat, jurusan, usia, dan hobi. Nah, seperti ini. Menggunakan sintaks create tabel untuk membuat tabelnya. Lalu, di bawah sini itu untuk memasukkan data ke dalam tabelnya. Itu menggunakan sintaks insert into. Lalu jika sudah, nah ini merupakan hasil dari tabel teman SD seperti ini. Berisi 10 data. Begitu pula dengan tabel teman SMP juga sama seperti tabel teman SD. Kolom atau fieldnya juga sama, ada ID teman sebagai primary key, nama, alamat, jurusan, usia, dan hobi. Lalu juga berisi 10 data. Sintaksnya juga sama seperti yang pertama tadi. Nah, ini merupakan output atau hasil dari tabel teman SMP. Ini saya menggunakan sintaks select from untuk menampilkan keseluruhan isi tabelnya. Begitu pula dengan tabel-tabel selanjutnya, tabel teman SMA, tabel teman kuliah, dan tabel teman sekomplek juga sama seperti tabel-tabel sebelumnya. Seperti ini. Nah, lalu setelah membuat kelima tabel tersebut, saya membuat koneksi untuk ke database-nya menggunakan ini. Untuk database-nya sendiri itu namanya UASPBD 430. Nah, jika koneksinya berhasil, itu nanti halaman website akan putih polos. Nah, tapi jika koneksinya gagal, nanti akan muncul pesan yang menyatakan bahwa koneksi gagal. Nah, setelah koneksi berhasil, selanjutnya saya membuat file PHP untuk halaman landing page-nya. Nah, nanti di akhir video saya juga akan menunjukkan codingan keseluruhan di VS Code agar lebih jelas lagi. Nah, setelah membuat file PHP untuk landing page, selanjutnya saya membuat script CSS. Ini merupakan sebagai styling untuk halaman landing page tadi. Seperti ini kurang lebihnya. Lalu saya juga membuat file PHP untuk halaman daftar tabel. Jadi seperti ini. Setelah itu saya juga membuat script CSS untuk styling halaman daftar tabel tersebut. Lalu yang terakhir saya membuat file PHP untuk membuat halaman list teman. Dan ini merupakan script CSS untuk halaman list teman. Nah, berikut merupakan codingan keseluruhan untuk halaman homepage atau landing page. Ini merupakan file PHP-nya seperti ini. Lalu ini untuk script CSS untuk halaman homepage. Dan di sini merupakan file PHP untuk halaman daftar tabel. Ini merupakan script CSS untuk halaman daftar tabelnya.
Dan ini merupakan file PHP untuk halaman list nama atau list teman. Dan yang terakhir merupakan script CSS untuk halaman list teman. Ini untuk stylingnya. Nah, berikut akan saya tampilkan hasil dari websitenya. Nah, ini merupakan hasil website yang telah saya buat menggunakan PHP melalui VS Code. Nah, di halaman homepage atau landing page ini itu berisi biodata saya yang meliputi nama, NIM, kelas, program studi, fakultas, dan universitas. Lalu di bawah sini juga ada 3 icon. Ini akan mengarahkan ke Instagram saya, lalu WhatsApp, dan email saya. Nah, selanjutnya halaman kedua yaitu halaman daftar tabel. Nah, di halaman daftar tabel ini itu terdiri dari 5 tabel yang sudah saya buat di PHP My Admin, yaitu ada tabel teman SD, tabel teman SMP, tabel teman SMA, tabel teman kuliah, dan tabel teman sekomplek. Nah, masing-masing tabel berisi 10 data seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu halaman ketiga yaitu halaman list teman. Nah, ini merupakan daftar atau list teman yang sudah saya buat menggunakan join query. Nah, untuk menampilkan tabel list teman dekat tadi, itu saya menggunakan left join. Lalu saya juga memilih, eh, untuk teman dekat ini, saya hanya memilih teman-teman yang beralamat di Chicago saja. Seperti ini. Lalu untuk list teman nongkrong itu saya menggunakan inner join. Lalu saya memilih teman yang usianya 20. Selanjutnya untuk list teman curhat itu saya menggunakan right join. Lalu saya memilih yang usianya di atas 20 tahun. Dan untuk teman olahraga itu saya menggunakan live join. Dan saya memilih teman yang hobinya berenang. Terakhir, untuk teman belajar, saya menggunakan inner join dan saya memilih teman yang jurusannya bisnis digital saja. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk list teman dekat sendiri itu ada 10 teman. Di list teman dekat ini itu ada 2 teman yang berasal dari teman SD, 2 teman berasal dari SMP, 2 teman berasal dari SMA, 2 teman berasal dari kuliah, dan 2 teman berasal dari sekomplek. Lalu untuk list teman nongkrong juga sama, ada 2 teman berasal dari SD, 2 teman berasal dari SMP, dan seterusnya. List teman nongkrong ini juga berisi 10 teman. Lalu untuk list teman curhat sendiri ini berisi 20 teman seperti ini yang berasal dari SD, SMP, SMA, kuliah, dan sekomplek. Lalu list teman olahraga berisi 10 teman dan list teman belajar juga berisi 10 teman yang masing-masing berasal dari SD, SMP, SMA, kuliah, dan sekomplek. Nah, baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.